teman-teman sekalian, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai pelaporan keuangan sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, ada dua jenis pelaporan, yakni pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan pelaporan keuangan sendiri adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan yang dilaporkan di dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Pelaporan keuangan di organisasi sektor publik sendiri merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sejumlah entitas sektor publik. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Tujuan khusus laporan keuangan sektor publik: menyediakan informasi mengenai sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban. Baik, saya Syarif Felix Fiau akan melanjutkan materi tentang sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada dasar kas, yaitu metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua ada dasar akrual, itu penerimaan biaya yang diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan. Yang ketiga, akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Materi berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya sebagai materi berikut, perkenalkan nama saya Roni Leo. Lanjutkan materi siklus akuntansi untuk keuangan sektor publik. Yang pertama di sini adalah transaksi. Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lainnya, di mana hal ini transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan lainnya. Nama saya Sambiran Todang Duka. Saya akan melanjutkan slide yang berikutnya. Mengelompokkan dan mengintegrasikan data yang dicatat dalam kurung pusti. Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Penerbitan laporan dan catatannya selama satu periode akuntansi. Transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar. Oke, baik, saya atas nama Rudi Rafandi Hadengara akan melanjutkan materi teknik pelaporan keuangan sektor publik. 1. Tahapan pencatatan. Yang kedua, tahapan pengiktisaran. Yang ketiga, pelaporan. Pertama, laporan pada unit kerja organisasi. Kedua, laporan konsolidasi organisasi. Saya persilakan untuk rekan sebelah melanjutkan materinya. Melanjutkan presentasi tentang laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsur di organisasi sektor publik. Di sini ada 3 laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan sektor publik pada pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba. Pada organisasi sektor publik terdapat 4 unsur, yaitu realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat, itu terdapat 3 unsur, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Saya atas nama Riki Mardian Putra Lau akan melanjutkan materi berikut, laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsur di negara lain. Di sini terdapat 2 negara, itu Jepang dan India. Laporan keuangan Jepang itu laporan neraca publik, laporan biaya administrasi. Sedangkan laporan keuangan India yaitu rekening penerimaan modal, rekening pembayaran modal, dana kontingensi, rekening penerimaan pendapatan, dan rekening pengeluaran pendapatan. Di sini saya akan menyimpulkan yaitu akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Baik, demikianlah hasil kerja kami dari kelompok 9. Sekian dan terima kasih.